من يحمد في الأرض والسماوات العلى سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد المصطفى على آله وصحبه ومن جاهد في سبيله حق جهاده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء ما بعد. Para ibu sekalian, para hadirat, semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tidak sedikit, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari kita rasakan baik nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka berupaya melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslimat, mencari ilmu untuk membenahi ibadah kita per hari-hari, semoga semakin baik, semakin benar, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita libur 2 bulan lebih, 3 bulan, sehingga saking lamanya lupa sampai mana. Masih ingat Bu? Bu, masih ingat? $155. Babnya bab apa? Oh. Ini. Bab keutamaan kaum muslimin yang lemah dan fakir miskin serta orang-orang yang tak berdaya. Ini bab kalau disuruh milih, saya kira nggak ada yang mau. Bagaimana menjadi orang muslim yang lemah ekonominya, orang miskin, tak berdaya. Ada yang mau nggak nih? Disuruh miskin, kaya pengen miskin, yang miskin tetap pengen miskin. Nggak pengen kaya, bukan. Yang kaya pengen jadi orang miskin, yang miskin pengen tetap jadi orang miskin. Ini babnya begitu, babnya ya. Ini bab keutamaan orang miskin, orang fakir, tak berdaya. Utama, bagus maksudnya. Jadi orang miskin tuh bagus, mulia. Ya. Berarti bab ini yang kaya pengen jadi orang miskin, yang miskin pengen tetap jadi orang miskin. Ada yang pengen begini? Kalau nggak pengen jangan dibahas, ngapain dibahas? Hadisnya sampai mana Bu? 6. Terserah mau 6 atau juga. Dari Abi Abbas
Ya, Usama. Dari Usama. Oh, saya baju ini tadi. Siji, loro, telu, papat, lima, sama ya. Wa an Usama radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qumtu ala babil jannati fakanat ammatu man dakhalahal masakinu wa ashabul jiddi atau jaddi wa ashabul jaddi mahbusuna ghayra anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar wa kumtu ala babin nar fa idza amatu man dakhalaha an-nisa'u muttafaqun alaih. Siapa yang baca berarti pengen jadi orang miskin. Ayo baca. Siapa mau? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, canggih. Aku boleh, Bu? Dari Umayyah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Dari Usama. Dari Usamah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku berdiri di depan pintu surga, maka kebanyakan orang yang masuk ke dalam surga, ke dalamnya adalah orang-orang yang miskin, sedangkan orang-orang kaya masih bertahan. Hanya saja yang ahli neraka sudah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Dan aku berdiri di depan pintu neraka, maka kebanyakan orang yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang perempuan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Yo, hati-hati. Jadi hadis ini, orang yang pernah masuk surga, yang sudah pernah masuk adalah Nabi Adam. Ya. Orang yang sudah survei ke surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam udah pernah masuk, dikeluarkan. Rasulullah sudah survei. Ibu udah survei belum surga? Belum. Masuk belum sih? Mimpi juga belum? Belum. Nabi pernah survei, ternyata Allah kasih bayangan bahwa nanti itu umumnya kebanyakan orang yang masuk surga itu adalah orang-orang miskin. Dengan catatan loh Bu, enggak kok serta-merta miskin masuk surga, bukan, enak aja. Ya. Jadi bukan serta-merta, ada syaratnya. Syaratnya miskin yang muslim atau muslim. Jadi kebanyakan orang surga, orang miskin itu dengan catatan satu, mesti agamanya Islam. Itu syarat pertama dan utama. Yang kedua adalah sabar. Bersabar. Nah, sabar itu ya tetap ibadah. Ya. Tetap ibadah. Tetap jauhin maksiat. Ya.
tetap tahan banteng. Ya. Jadi orang miskin kok minta sono, minta sini, ngelayap sono, ngelayap sini, ya nggak jadi. Namanya nggak sabar itu. Jadi kalau ada orang miskin, nggak muslim, atau muslim tapi nggak sholat, ya, nggak sholat. Atau bebannya orang hidupnya minta sono minta sini, kalau nggak dikasih ngomel, ya ini ya nggak termasuk ini. Andai kan masuk surga, masuk, cuman nanti kalau udah bersih, ya. Makanya kalau saya gini, saya senang jadi orang kaya, senang, saya pengen dan senang. Di saat saya mati, duit saya sudah, saya nggak bawa apa-apa lah Pak, kecuali kain kafan, ya, dan amal itu aja. Nanti saya kasih anak-anak saya ini, saya udah gak punya kan, berarti kan saya miskin. Betul Bu? Bu? Kalau ibu jadi orang kaya, usahakan ini harta pokoknya udah dikasih-kasihin lah, kasih siapa gitu. Berarti ibu meninggal tuh miskin gitu. Itu diakal-akalin gitu loh ya. Ya. Bagaimana kata Nabi, Allahumma amitni miskin, matikan aku dalam keadaan sekalipun jadi orang kaya. Ya, rumah ini kasih anak paling tua, rumah ini kasih anak yang kedua, ya kan Bu? Ini dibagi-bagi semua. Kemudian mobil ini untuk ini, mobil ini, semua udah kasih, nggak punya apa-apa. Namanya itu miskin. Ibu itu enak nanti. Ya, jadi umumnya orang masuk surga itu orang miskin, tapi dengan catatan seorang muslim. Kalau nggak muslim jangan harap masuk surga. Makanya orang miskin yang nggak ibadah, apalagi nggak muslim, nggak sabar, itu celaka dua kali. Jangan. Wal sabul jiti, orang-orang kaya itu masuk surga belakangan. Berarti pilih mana? Jangan bilang miskin aja. Nih, orang apa? Orang miskin yang sabar, yang muslim yang sabar, surga duluan. Orang kaya masih tertahan. Tertahan artinya belum masuk surga. Tertahannya karena apa? Proses imigrasinya lama. Itu loh. Proses imigrasi lah. Tapi kan ujung-ujungnya kan lolos. Lolos itu. Yang penting nggak mampir neraka, itu paling pokok gitu. Makanya saya andikan kaya, andikan nggak apa-apa, lama nggak apa-apa, diproses nggak apa-apa. Yang penting dalam proses saya lolos, bisa jawab semuanya, masuk surga. Yang penting nggak mampir di neraka. Kan lebih bagus daripada miskin mampir di neraka, kan gitu kan? Apalagi nggak masuk surga, gitu kan? Jadi alhasil hadis ini bukan saran untuk jadi orang miskin, enggak. Sebab dulu pernah kita sampaikan dalam hadis yang lalu, al yadul ulya khairun min yatisuf, menjadi orang kaya yang bersyukur dan murah itu lebih baik daripada orang miskin yang tukang minta. Biarin tertahan lama nggak apa-apa. Yang dimaksud kaya di sini kayaknya ini di duta, nggak usah duta ya, anggota pengajian ini.
Andai kan ditahan nggak terlalu lama juga, kayaknya orang saya lihat ibu-ibu juga kaya banget juga enggak sih? Terima nggak saya ngomong gini, Bu? Tampang ibu ini saya lihat, kaya banget juga, betul apa enggak sih? Ada yang ngaku kaya banget, coba tunjuk jari. Angger itu ditahan belakangan nggak lama, Bu, nggak lama. Ya, enggak lah. Kok pada tertawa sih? Tawa ini tertawa ngina apa geli diri sendiri? Yang dimaksud orang kayak ditahan ini nih, udah duitnya banyak, boleh korupsi triliunan, ya kan? Ini yang masalahnya rumit di belakangan itu. Maka nanti ya presiden, menteri, DPR RI, pejabat jaksa apalagi deh, hakim, itu masuk surga lama banget kalau masuk kita. Andai kan mereka muslim tetap masuk, cuman nanti lama itu. Kalau kita ini Bu nggak ada yang masuk hadis ini, orang kaya tertahan lama enggak, karena kaya juga enggak. Paling ibu mobilnya saya lihat paling banter mobilnya paling banyak satu orang 4 paling. Ada yang punya 5 enggak? Jangan bilang boro-boro, siapa tahu ada yang punya kok. Yang belakang duduk di kursi itu yang sang ratu. Berapa Bu mobil Bu? 5 Bu apa berapa? Ya, pokoknya ini hadis yang kaya ditahan nggak termasuk kita, kalian gitu. Andai kan ditahan sebentar lah, belakangan sebentar, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Masya Allah, ya. Jadi yang dimaksud keutamaan orang miskin di sini, orang miskin yang muslim yang sabar, mana tetap ibadah dan tahan banting, bukan orang miskin yang asal miskin yang hidupnya bebanin orang. Sekarang patokan miskin itu apa? Ini perlu kita tahu juga. Jadi batas-batasnya nih. Saya nggak bisa deteksi ibu-ibu. Semua sadar diri. Apakah kita termasuk orang kaya atau miskin ini? Orang miskin itu ya di Al-Qur'an, nanti bisa dibuka batas-batas orang miskin. Dalam surah Al-Kahfi, surah apa? Al-Kahfi ayat 79. Gak tahu ibu ada yang punya nggak? Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Coba Bu dibaca Bu. Artinya siapa yang baca? Pakai mic. Adapun orang miskin itu, adapun perahu itu, ayo yang pakai mic baca artinya. Adapun yang punya terjemahan Al-Quran, siapa yang baca? 79 ayatnya. Ya, setiap perahu yang bagus
Dalam kurung nggak ada yang bagus itu. Perahu yang bagus, nggak ada terjemahnya. Itu setiap perahu, bukan semua perahu, bukan. Setiap perahu yang bagus, yang jelek ngapain dirampas? Berarti di sini kalau orang punya perahu bagus, punya perahu, berarti orang punya mobil bagus satu-satunya misalnya. Ya. Tapi hidupnya ini ya tiap bulan pas-pasan. Pas-pas, kadang-kadang sok kurang. Sekalipun punya mobil berarti masih miskin. Berarti setiap orang punya mobil belum tentu orang kaya. Tenang Bu, tenang. Berarti saya punya mobil, ngajar bawa mobil, belum tentu saya orang kaya. Sebab bisa jadi kadang-kadang saya sehari nggak punya duit. Betul nggak? Misal, ini bukan keluh saya. Misalnya, saya belum pernah pensiun, saya belum pensiun Bu. Kalau Ustadz kan nggak ada pensiunnya, kecuali mati, nyawanya ente. Ini mate itu nyawanya ente. Jadi belum tentu orang punya mobil itu bisa jadi misalnya kalau kehidupannya tidak cukup, artinya masih kadang-kadang kurang, kadang-kadang ya untuk ngirimin anaknya besok ya nak, entar ya nak, tunggu ya rezeki dari Allah, berarti masih miskin. Jadi kalau ibu-ibu punya mobil kok duitnya nggak berlebihan banget, kadang-kadang juga pas-pasan, itu namanya masih miskin. Mau bilang miskin marah mau nggak, tetap orang miskin. Kata Al-Qur'an, ibu miskin apa kaya? Nggak marah kan kata miskin? Dasar orang-orang miskin. Tenang aja, berarti nanti ibu-ibu ini nanti masuk surga duluan juga gitu. Tapi lihat nanti terakhir ada hadis ini ada loh ya. Makanya ibu-ibu tidak boleh GR di awal. Kalau laki-laki bisa GR. Laki-laki punya mobil masih kurang, kadang-kadang nggak cukup, masih orang miskin dan masuk surga duluan. Asal sabar ibadah ya Bu ya. Nah sekarang Nabi survei ke surga lagi, tempat lain dicari-cari di neraka disurvei, ternyata kebanyakan ibu-ibu. Wah ini, waduh, saya aman, berarti nanti saya masuk surga duluan. Ibu-ibu belum tentu. Dengar dulu Bu terangannya Bu. Kita cari celah bagaimana supaya nggak masuk hadis ini. Kita cari celah aja. Kita ngeles sedikit. Ya Bu ya. Tuh. Saya carikan tafsirnya supaya tahu kenapa kok umumnya tuh kebanyakan orang surga itu kok neraka itu kok perempuan. Sebabnya apa ya Bu? Satu, karena ibu-ibu lebih betul, lebih banyak. Ada kesempatan berarti Bu, ibu gak ke neraka. Karena kebanyakan ibu. Paham Bu? Yang kedua, sebab ibu-ibu itu lebih mengedepankan perasaan daripada logika, akalnya. Betul Bu? Ibu-ibu ngadepin sesuatu itu awal gitu Bu ya. Jadi enggak pakai mikir-mikir itu, pokoknya ya kalau nggak bener ya udah gitu, dipandang nggak bener udah langsung aja, nggak mencari sebabnya kenapa. Jadi maka ke depan supaya ibu-ibu nggak masuk dalam hadis ini,
Ya, coba ibu belajar kena apa dulu daripada emosi terlebih dahulu. Dan ibu-ibu itu lebih mengedepankan kesian daripada lebih mengedepankan haknya anak dibanding haknya Allah. Contoh begini, ada anak belum sholat, betul Bapak Bu? Mau dibangunin oleh bapaknya, taraja kesian, betul Bu? Itu makanya ibu itu lebih banyak kesiannya daripada hak Allah yang mesti didahulukan. Alhasil ibu-ibu itu juga makanya gini, kalau seorang suami mempersoalkan cerewetnya istri, itu salah. Sebab ibu-ibu diciptakan memang selalu cerewet itu. Ayo gak terima. Kodratnya ibu-ibu pokoknya mulut aja. Itu udah kodrat dari sononya. Makanya seorang suami mesti memaklumi, jangan mempersoalkan kecerewetan istri. Dikit-dikit menyalahkan suaminya, betul nggak Bu? Ngaku dong. Gimana supaya ini pasti begitu. Gimana itu pokoknya ada kerjaannya itu. Gimana nanti kok begini, gimana? Udah tenang aja. Tenang tuh. Jadi niatnya mak baik, niatnya baik. Cuman ya itu, Maka saya tuh di mana-mana malumin ibu, malumin aja gitu, enggak. Suruh duduk yang datang duluan di depan. Kok enggak juga, tiap datang begitu terus. Itulah ibu-ibu gitu. Makanya berketua juga harus malumin dong. Ibu juga perempuan juga kan? Ya Bu ya. Bener nggak Bu? Nanti kalau besok misalnya Kemis, datangnya kok yang datang dua kok belakang, itu memang begitu lagunya ibu-ibu. Jadi maklumin gitu. Coba kalau masalah duit, pengennya duluan kan? Misalnya hari Kemis depan, libur ya, tanggal merah ya. Ya Rebu nanti lah. Ibu ketua mau ngadain apa? Pembagian duit sesuai dengan urut duduknya. Yakin itu, saya yakin itu. Makanya begini Bu, kalau pengen nggak usah pakai ngomong itu, setiap siapa yang punya duduk paling depan, ya, atau nanti setiap Kemis sekarang mulai besok ini mulai Kemis nanti bulan Juni. Akan diadakan pembagian uang masing-masing 500.000, tapi sesuai dengan urutan duduknya. Itu pasti itu nggak ada mau di belakang, pasti itu pasti. Nggak usah 100.000 aja. Itu yang punya duit banyak juga tetap pengen di depan, apalagi nggak punya duit banyak kan gitu. Yakin itu, bener nggak Bu? Makanya kita nggak usah teriak-teriak, ya nggak usah dah. Pokoknya nggak usah. Ya udah kita aja caranya, gampang itu. Kalau nggak ada seperti itu, jangan harap. Gimana Bu? Setuju nggak pembagian? Cuman yang danain siapa ini masalah? Yang mendanain ini yang bingung kita ya. Bingung ini. Iya, ini masalah cari donaturnya di siapa gitu. Ya kalau uang masjid kan nggak mungkin. Ya mungkin. Jadi ini ibu ketua dan pengurus mulai nanti nyari dana di luar iuran ya. Untuk begitulah pokoknya. Ya. Dan nggak semua dibagi. Siapa yang duduknya bagian sop ini saja. Wow.
pasti datangnya paling jam 8 udah datang gitu. Astagfirullahaladzim. Ini sekedar apa? Sekedar. Tapi ide yang bagus loh ya. Yang bagus. Tapi insya Allah umumnya wanita masuk neraka itu enggak ibu-ibu apa namanya al-ikhlas yang ngajian kemis, enggak. Tenang aja, enggak usah dipikirin banget, enggak usah. Yang kita pikirin bagaimana kita ngerem mulut kita. Tuh. Ya, meningkatkan kesabaran kita dalam menghadapi persoalan itu yang paling penting ya. Enggak usah mikir ya Allah. Terus ingat nanti kalau mati. Ingat mati itu jangan sering-sering gitu. Ya ingat mati juga repot nanti kalau mati terus, ingat ini terus, wah repot kita. Namanya ingat mati kan, ingat neraka. Umumnya ibu kan namanya ingat mati itu. Ingat mati itu ada melalui sesuatu yang wajib, ada melalui sesuatu yang sunat. Selain itu ya jangan ingat mati, repot. Ya, malam-malam mau tidur sama suami ingat mati, Marida. Enggak jawab. Kenapa diem aja? Gue inget neraka. Ibu inget hadis ini mau tidur sama suami nih. Waduh, kesian celaka suaminya ini. Jangan ya. Ingat mati itu satu pas sholat. Sholat itu ingat mati. Ya. Jadi sholat itu dalam rangka ingat mati. Ya pas sholat aja itu ingat mati. Habis sholat ngerjain apa namanya kerjaan rumah di dapur, jangan ingat mati, jangan. Nanti masakan nggak mateng itu kalau inget. Ya pas masak inget mati, melengong aja. Masak gak ingetin masaknya itu supaya mateng gimana, supaya enak, gak kebanyakan garam. Masak inget mati. Ya pas sholat aja itu ingat matinya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam surah Al-An'am surah 6. Ya. Surah 6 pada ayat 163 ya. 60 berapa? 62 Ibu ya. 160 betul? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surah Al-An'am 162. Betul Bu? Katakanlah Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati lan matiku. Mati lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi ingat mati itu ya satu ada melalui yang wajib, yaitu sholat 5 waktu. Ya pas sholat itu ingat mati. Ya sholat wajib, berdoain. Nanti habis sholat udah dikir-dikir inget mati juga. Cuma nanti pas selesai dikir, pas kerjaan rumah jangan inget mati. Ngurusin anak jangan inget mati. Nyebrang jalan raya jangan inget mati. Jangan inget, dilihat-lihat ada mobil nggak kiri kanan, nyebrang jangan inget mati, jangan.
Ya, itu Bu ya. Ada yang fardu kifayah, sholat jenazah. Sholat jenazah itu ingat mati juga dalam rangka, makanya nggak ada ruku, tidak sujudnya, makanya nggak ada ruku. Kalau sholat jenazah ada rukuknya, nggak ngeliat yang mati, jadi nggak ingat mati ntar. Makanya jenazahnya dilihati mayatnya supaya ingat mah. Ya Allah, gua sekarang nyolatin, nanti disolatin. Lah kalau ada rukuk kan nggak ngeliat dia, sujud nggak ngeliat dia. Sujud itu sholat selain jenazah. Ya, kenapa disuruh ngeliatin tempat sujud? Oh, nanti saya dikubur di dalam tanah. Sujud, ya Allah, nanti saya dikubur dalam tanah ini. Kubur. Ya, jangan bumi itu tanah itu kotorin terus tapi nggak mau sujud di atas bumi, ya nanti repot, nanti ancam sama bumi nanti. Ingat mati. Model-model seperti inilah maka hadis ini tidak selalu diingat setiap saat bahwa umumnya wanita itu masuk neraka. Tapi wanita bagaimana? Wanita yang selalu mendahulukan nafsu daripada pikirannya. Wanita yang gak mau bersyukur, dikasih duit dikit, alhamdulillah. Ya, kurang-kurang dikit, alhamdulillah Pak, memang zaman lagi susah. Selalu alhamdulillah, gak pernah menerima apa dari suaminya, yang punya suami ini ya, itu selalu protes dan tidak bersyukur. Enggak, selalu bersyukur. Persoalannya, ya, ibu-ibu pernah protes gak sama suami itu? Pernah nggak? Ya kalau pernah ya hati-hati kalau gitu. hati-hati. Tapi kalau protesnya bener nggak apa-apa. Ya, dalam rangka mengingatkan nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya protes-protes dalam rangka marah, nafsu jangan. Ya. Pokoknya Bu ngadepin apa saja, ya udah tenang aja. Tapi saya yakin lah pokoknya hadis ini nggak usah dipikirin panjang-panjang. Bukan jamaah kemisan ini, bukan, insya Allah bukan. Semuanya ya masuk tadi di surga Allah Subhanahu. Kalau nggak pertama-tama ya tertahan, nggak usah lama-lama tertahannya, sebentar karena ada persoalan apa? Persoalan yang belum diselesaikan. Maka persoalan ini diselesaikan. Ya. Dulu ibu ingat bulan Ramadan kan? Bulan Ramadan bulan yang mulia nggak? Mulia. Mulianya Ramadan disebut syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah kebaikan. Maknanya banyak-banyakinlah amal baik di bulan Setelah bulan Ramadan ada bulan apa Bu? Syawal. Syawal itu istimrariyatul ibadat ba'da Ramadan, kelanjutan. Jadi kalau bulan Syawal itu syahrun azim. Syahrun, bulan yang agung, yaitu kesempatan untuk melanjutkan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan dan untuk menyempurnakannya. Makanya ada puasa Syawal. Nah, kemudian setelah bulan Ramadan bulan apa Bu? Bulan Syawal Bu. Setelah Syawal ada apa bulan apa? Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Ini juga bulan mulia, tapi mulanya namanya syahrun haramun. Mulianya karena banyak hal-hal yang diharamkan. Saking mulianya jangan banyak jalani maksiat. Saking mulianya jangan banyak marah, kurang-kurangi. Saking marahnya jangan banyak protes. Saking mulianya jangan korupsi di bulan Dzulqa'dah. Kalau mau korupsi di bulan
Jadi bulan Dzulqa'dah ini untuk mengembalikan hak orang lain yang pernah diambil. Sekarang ribut-ribut tadi di radio, El Sinta ribut-ribut dengan judi online. Ya, lah bagaimana orang bos-bosnya pada judi kok mau berantas? Polisi sebagian terlibat, pejabatnya terlibat. Ya susah. Ya, yang korupsi sebelum tertangkap syaratnya ngaku, nah ini bulan Dzulqa'dah ini mulainya ngaku. Ya, nggak usah ada KPK kan, ngaku karena nanti akan tertahan di akhirat yang cukup lama. Salah tertahannya malah tidak ke surga itu. Dicemplungkan dulu karena mah ada hak orang lain yang belum dia kembalikan. Makanya bulan Dzulqa'dah ini syahrun haram, mulianya karena banyak yang diharamkan melebihi bulan yang lain. Bulan lain juga ada yang diharamkan, cuman dosanya lebih besar bulan ini. Artinya orang mukmin itu atau mukminah itu di samping memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan, dilanjutkan bulan Syawal, mbok iya toh di bulan apa? Di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram dan Rajab ini, yaitu meninggalkan segala bentuk kedoliman atau dosa, terutama dolim kepada orang lain. Ngambil duitnya orang secara pribadi, urusannya di akhirat dengan perorangan. Nyolong kotak di masjid, urusannya sama jamaah masjid nanti di akhirat. Nyolong duit negara, urusannya semua rakyat Indonesia. Lah kan repot itu. Berarti kalau mau nyolong itu duit pribadi orang atau duit masjid atau duit negara? Enggak, kalau milih-milihan ini loh. Ibu mau milih enggak nih? Ya kalau gitu ya, kalau enggak mahpusun tertahan lama ya jangan gitu ya. Ya Allah, makanya kadang-kadang Bu, kita ini suka tertipu ya. Tertipu ya gaya seseorang. Gaya di dunia ini ada yang Masya Allah kelihatannya alim, kelihatannya sunnah ya. Wah, kembali kepada kitab dan sunnah. Ada lagi orang kadang-kadang lugu, sopan, santun, merakyat, mau nyebur di kali, bantuin apa itu, nanti bisa jadi di akhirat itu jebule wong iki, paham Bu? Ternyata itu jebule ternyata begitu dibuka di akhirat, Masya Allah. Sebab nanti di akhirat itu semua yang dirahasiakan, diumpet-umpetin, itu semua dibuka oleh Allah. Ibu bisa lihat dalam surah At-Tariq. Surah At-Tariq, enggak salah ya, surah 86 ayat 8, 9, 10. Oh, Masya Allah. 8, 9, 10, surah 86 At-Tariq enggak salah. Innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubalas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Betul? Sungguhnya Allah sangat mampu mengembalikan manusia yang tadinya manusia dari sperma yang memancar keluar dari tulang rusuk dan tulang punggung seorang laki-laki, ya, kemudian dibentuk manusia yang utuh,
kemudian dikembalikan apa? Mati. Bukan mati hancur lagi, dikembalikan lagi. Ayat 8-nya wa innahu ala raj'in laqadir. Allah mampu mengembalikan manusia dari enggak ada, kemudian ada, kemudian enggak ada lagi, adalah itu sangat mampu. Kapan mengembalikannya? Yauma tublas sarair, di hari di mana segala rahasia diumpet-umpetin di dunia nanti dibuka selebar-lebarnya, sejelas-jelasnya, dipertunjukkan ternyata si A ini begini, kayaknya santun banget, lugu banget, rakyat banget, membela rakyat banget katanya. Ternyata itu apa? Penipu besar. Maka kita nggak perlu merahasiakan. Jadi orang itu kalau yang bagus, kalau enggak, kalau iya, jangan enggak dibilang iya dibilang enggak. Kalau asli bilang asli, kalau palsu bilang apa itu? Nggak usah jauh-jauh, pokoknya segitu aja. Itu jadi ngomongin orang. Kalau asli bilang asli, kalau palsu bilang. Loh, kalau misalnya palsu bilang asli, cari kekuatan, cari pembela, fama lahu min quwwatin wala nasir. Nanti di hari kiamat tidak ada kekuatan, tidak ada nasir, pembela. Nggak ada pembela, nggak ada tim pembela, nggak ada. Makanya kalau iya katakan iya, kalau enggak ya. Kalau asli bilang asli, kalau palsu bilang sekarang ini, sebelum segala rahasia dibuka oleh Allah Subhanahu. Paham, Bu? Jadi istri juga sama, kalau iya bilang iya, kalau enggak jangan, kalau enggak bilang Ibu pernah enggak iya bilang enggak bilang iya? Ngumpet-ngumpet mas suaminya gitu? Pernah enggak? Nanti dibuka itu, oh ternyata jebulnya istriku dulu aja santun, alim banget, ternyata bu. Aduh ya Allah, saya takut banget itu ya. Apakah saya ini pernah ngibulin istri saya? Ya apa enggak gitu ya. Pernahkah saya iya bilang enggak bilang iya. Kalau ngelembur bilang lembur, kalau enggak bilang Ini di film-film itu kok lama banget Pak? Tahu aja urusan suami, banyak kerjaan di kantor, taunya apa? Itu di film-film Bu ya. Taunya apa? Istrinya lagi hamil, mana dia katanya ngelembur, ternyata ngelemburnya sama siapa? Coba Ibu bilang apa, buka deh itu YouTube itu deh. Kok Ustaz tahu sih? Ini malah ini mulu nih. Hadis berikutnya Bu. Hadis panjang hadisnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun. Isa bin Maryam wa sahibu Jurayj. Wa kana Jurayj rajulan abidan fattakhadha sawma'atan ala salatihi fakana fiha ya fattakhadha sawma'atan fakana fiha fatathu ummuhu wa yusalli faqalat ya Jurayj faqala ya rabbi ummi wa salati fa aqbala ala salati fansarafat falamma kalugati atat wa yusalli faqalat ya Jurayj faqala ay rabbi ummi wa salati fa aqbala salati falamma kalugati atat wa yusalli faqalat ya Jurayj faqala ya rabbi ummi wa salati
fa aqba ala salati faqala Allahumma la tumidhu hatta yanzura ila wujuhil mumisat fatadakara banu Israila Jurayjan wa ibadatahu wa kanat imra'atun bagiyatun yutamathalu bihusniha faqalat in syi'tum la ufattinannahu fata'arradat lahu falam yaltafit ilaiha fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sumatihi fa'amkanatu min nafsiha fawaqa'a 'alaiha fahamalat falamma waladat qalat huwa min Jurayj fa'atauhu fastanzaluhu wa hadamu sawmatahu wa ja'alu yadribuna faqala ma sya'nukum faqalu zaniyat bihadhil bagi fawaladat minka qala aina as-sabi faja'u bi faqala da'uni hatta usalli fasalla falamman sarafa atas-sabiyyu fatu'ina fi batnihi faqala ya gulam man abuka qala fulanur ra'i faqbalu ala Jurayj yuqabbilunahu wa yatamassahunahu bihi faqalu nabbi'ni laka suma'ataka apa ini ya. Nubanni laka suma'ataka min dhahabin qala la a'ituha min tinin kama kana tafa'alu. Silakan baca panjang nih. Ya. Gak apa-apa, baca aja. Tabarukan. Siapa yang baca? Yang suaranya kencang, yang lantang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada bayi yang bisa berbicara kecuali tiga, yaitu Isa putra Maryam dan bayi yang menyelamatkan Jurayj. Jurayj adalah seorang laki-laki yang sangat rajin beribadah serta ia membuat biara di mana ia selalu berada di dalamnya. Suatu saat ibunya datang sedangkan ia baru sholat dan ibunya memanggil, "Wahai Jurayj." Ia berkata dalam hati, "Wahai Tuhan, ini ada ibuku tetapi saya baru sholat." Ia menyelesaikan sholatnya dan ibunya pulang. Esok harinya ibunya datang lagi dan ia sedang sholat. Ibunya memanggil, "Wahai Jurayj." Ia berkata dalam hati, "Aduh Tuhan, ini ada ibuku tetapi saya baru sholat." Ia menyelesaikan sholatnya. Esok harinya ibunya datang lagi dan ia sedang sholat. Ibunya memanggil, "Wahai Jurayj." Ia berkata dalam hati, "Aduh Tuhan, ini ada ibuku tetapi saya baru sholat." Ia menyelesaikan sholatnya. Kemudian ibunya berdoa, "Wahai Allah, janganlah Engkau mematikan Jurayj sebelum ia berurusan dengan pelacur. Jurayj memang salah Soleh apa salah? seorang Bani Israel yang terkenal tekun beribadah. Waktu itu ada perempuan jahat yang cukup cantik berkata, "Seandainya kamu sekalian menghendaki saya sanggup memuji Jurayj." Kemudian perempuan itu datang dan mengganggu Jurayj, tetapi ia tidak tergoda sedikit pun. Perempuan itu datang kembali seorang pengembala dan diajaknya ke biara Jurayj serta mengajaknya untuk berbuat zina. Dan pengembala itu pun berbuat zina sehingga perempuan itu mengandung. Ketika perempuan itu melahirkan seorang bayi, ia berkata, "Bayi ini adalah hasil persetubuhanku dengan Jurayj."
Kemudian orang-orang Bani Israel datang kepada Jurek dan memaksanya untuk turun serta dirobohkanlah biaranya itu dan mereka memukul-mukulnya. Jurek berkata, "Kenapa kamu sekalian berbuat seperti ini?" Mereka menjawab, "Engkau berbuat zina dengan pelacur ini hingga melahirkan seorang bayi." Jurek bertanya, "Mana bayinya?" Mereka membawa bayi itu dan Jurek berkata, "Tunggulah dulu, saya akan sholat." Jurek pun sholat, dan ketika telah selesai, Jurek datang kepada bayi itu dan dipijitlah perut bayi itu sambil ditanya, "Wahai bayi, siapakah bapakmu?" Bayi itu menjawab, "Si Fulan yang penggembala itu." Orang-orang Bani Israel terus mencium dan meminta maaf kepada Jurek serta berkata, "Kami akan membangunkan sebuah biara dari emas untuk kamu." Jawab Jurek, Jangan bangunkanlah kembali biara dari tanah sebagaimana." Jangan gitu bacanya. Jurek menjawab, terus jangan dibangun dari emas, terus bangun kembalikan sebagai semula aja dari tanah, gitu ya. Dari tanah, Yeah. sebagaimana semula. Ya. Jadi jangan bangun, bukan jangan dibangun dari emas, tapi bangunlah sebagaimana semu dari tanah aja, dari bata aja, udah kayak gitu. Jadi gini. Ini tandanya gini. Islam itu hitungannya pakai matahari atau pakai bulan? Hitungan Islam itu loh. Dalam beribadah terutama atau hari, tanggalan, pakai matahari atau pakai bulan? Pakai bulan, karena bulan itu berubah. Matahari kan enggak ada berubah. Kalau bulan kan dari kecil, ya kan? Kemudian terus gede mengecil lah. Manusia sama. Manusia itu umumnya lahir ngomong apa ngomong? Bisa ngomong nggak gitu? Bayi precot apa? Precet ya? Procot atau perpecet? Bayi procot. Precet. Gombrojol sih. Procot. Bayi procot atau precet. Itu umumnya ngomong, tertawa apa enggak? Bisa ngomong enggak maksudnya? Enggak bisa. Karena bulan kan kecil dulu kan? Makanya Islam enggak pakai matahari. Nanti kalau pakai matahari anak lahir kumisan, kan repot. Ada enggak anak lahir kumis, jenggotan, kumisan? Enggak ada kan? Enggak ada gitu, makanya. Nah, umumnya bayi manusia lahir itu ya nggak bisa ngomong gitu loh. Terus dewasa ngomong, nggak punya gigi kan, belum punya gigi kan. Terus nanti gede tumbuh gigi, bisa ngomong, balik lagi giginya ompong lah. Karena hitungannya pakai bulan ya dari kecil, gede, kecil lagi. Makanya manusia begini. Nggak punya kekuatan, semuanya kekuatan. Akhir-akhir kekuatannya kurang juga. Dengkulnya linu, ya kan? Nggak bisa duduk di karpet, harus pakai kursi. Itu memang manusia begitu ya Bu ya? Iya. Jadi jangan ngeluh gitu ya. Memang itu Islam. Nah, bayi ini lahir nggak bisa ngomong. Cuman ada yang bisa ngomong, yaitu 3. Sebenarnya ada 4, tapi 3 saja. Di sini 3. Cuman disebutkan cuma 2 ini ya. 1 Isa. Isa itu lahir kan dituduh maknya hasil zina, ya kan? Isa itu dituduh lahir oleh Yahudi, ini anak hasil zina.
Maryam sedih kan, fa asyarat ilaih. Qalu kaifa nukallibu man kana fil mahdi sabiyya. Coba aja kalau aku ini berzina, tanya itu bayiku tanya, bener apa enggak? Kata mereka, bagaimana aku bisa ngomong sama dia masih bayi? Ya, apa kata Isa? Qala inni Abdullah. Saya ini hamba Allah. Dalam surah Maryam itu loh. Ya, ayat 29 ya kan? Kemudian apa? Ayat 30. Qala inni Abdullah. Saya adalah hamba ataniyal kitaba, di mana aku diberikan Jadi kata Isa waktu masih bayi, masih merah, dia bilang saya ini hamba Allah, bukan anak Allah. Bukan hasil zina, bukan. Hamba ataniyal kitaba, aku diberikan kitab Injil. Kata siapa Isa? Wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan nabi oleh Allah, bukan Tuhan. Jadi ayat ini menandakan Isa itu hamba Allah, bukan hasil zina, diberikan kitab, dijadikan bukan Tuhan. Waktu masih kecil begitu, untuk menjawab tuduhan orang-orang bahwa maknya itu berzina. Paham, Bu? Gak ada lagi bayi begitu, Bu. Udah satu-satunya. Ya. Berarti kalau sekarang ini ada bayi lahir tanpa bapak, nggak kayak Isa, udah nggak ada lagi, satu-satunya. Yang kedua adalah Ibnu Masyitah, pembantu Fir'aun. Itu punya anak laki-laki masih kecil, bayi. Namanya itu suruh ngakuin Fir'aun sebagai Tuhan, nggak mau. Tuhannya adalah Allah. Disiksa, dibakar, cemplung di api, takut, maknya takut, mikirin anak. Kata anaknya yang kecil, isbiri ya, sabar ya Umi, sabar annaki alal haqi, karena engkau berada dalam yang benar. Akhirnya diceburin, ya udah. Ya, jadi ini bayi kecil bisa ngomong sabar ibuku, dicemplungin ikuti aja. Ternyata itu bukan nyemplung di api, tapi nyemplung di surga, Masya Allah. Yang ketiga Jurej. Ini semua pada zaman Bani Israel, ya Bu, ya. Ya, jadi Jurej ini orang soleh, punya ibu. Ya, orang soleh, ibadah luar biasa. Suatu saat sholat sunat, bukan sholat wajib, sholat sunat. Nah, ibunya manggil, ya Juret, dalam sholatnya, ya Allah, ibu apa sholat ya? Terus sholat, gak jawab, gak mau batalin maksudnya. Ya, akhirnya apa? Dia terus langsung sholat terus, dipanggil lagi kedua kan, Juret, ya Allah, sholat apa? Memenuhi panggilan ibu, sholat terus sampai ketiga kali dipanggil apa, nggak jawab juga, nerusin sholatnya juga. Ibunya jengkel. Nah ini memang ibu-ibu suka jengkel, wajar ya. Ibunya jadi nggak kena apa anak saya ini kok nggak jawab. Maksudnya kan begitu. Langsung sekata-katanya doain jelek. Ini pengalaman Bu ya. Ya, makanya kalau ada anak nakal, misalnya anak gak ngikut kata orang tua, nanti kalau kamu jadi orang tua rasain apa yang aku rasain. Ini doa jelek itu loh Bu, padahal itu pernah nggak Ibu begitu? Lo belum kadang ngerasain aja, nanti kalau punya anak coba aja. Lah ini berarti doain nanti anaknya begitu, jangan. Ya Allah. Makanya gini, kalau mengistighfarkan orang tua sudah wajar, tapi jarang seorang ibu atau seorang bapak doain anaknya supaya diampuni dosa, itu enggak loh Bu. Betul enggak Bu? Ibu doain orang tua supaya diampunin dosanya. Ibu pernah doain supaya diampunin dosanya? Enggak, yang sering apa?
Yang sering itu, ya Allah jadikan anak saya soleh, gitu kan? Itu doanya supaya sukses, ya kan? Tapi ampuni dosanya itu udah jarang-jarang. Kalau doain orang tua, iya. Tapi kalau anak ampuni dosanya enggak. Doanya rata-rata jadi orang yang anak soleh. Itu doanya. Tidak mengatakan ampuni dosa. Bahkan kalau kita anak kita lagi enggak nurut, ya Allah ampuni dia. Ampunin dia. Begitu Bu ya. Halo. Anak lagi enggak nurut, nakal. Doanya diampuni apa minta diampuni atau yang lain? Jarang. Jujur apa Bu? Jarang bilang ampuni ya Allah dosanya anak saya. Ya. Nah, disinilah maka yarisononya dari dulunya kalau ibu melihat ya seperti ditanya nggak jawab, itu nggak mencari sebabnya apa, tapi langsung doain, ya Allah jangan matikan dia kalau belum teruji oleh apa wanita yang seorang pelacur bahasanya. Benar. Dengar kata itu, Bani Israel nyari wanita yang cantik untuk menggoda Juret, tapi Juret gak tertarik, saking khusyuknya sholat. Akhirnya apa? Dia wanita nggoda Bocangon mah gak usah digoda ya. Deketin Cangon, akhirnya terjadi setubuh dan hamil. Kaum Bani Israel bilang sama wanita, bilang sama Juret bahwa ini anakmu gitu. Bener kan? Karena akhirnya Bani Israel merubuhkan musolanya, dirubuhin, orangnya dipukulin. Ternyata akhirnya apa? Bilang Juret, coba tanya dia. Bayi ditanya, siapa yang kamu ini anak siapa? Jawabnya apa? Anak bocah Angon. Ya, akhirnya ketahuan yang ngambil bocah Angon. Maka masyarakat kembali ke Juret, nyiumi tangannya dan tubuhnya, minta maaf dan ingin membangunkan musolanya kembali dari apa? Dari emas. Tapi Juret gak mau bangunkan sebagaimana semua. Disinilah pelajaran dari hadis ini. Kalau kita sedang menjalani sholat sunat, yang punya suami misalnya, suaminya manggil, jangan diterusin, batalin. Iya Pak, ada apa itu? Tadi selesai lagi sholat, tapi karena Papa manggil, ya saya batalin. Kalau sholat kalau sholat wajib enggak. Jadi kalau kita lagi sholat sunat dipanggil suami atau dipanggil, kalau sang suami dipanggil istri, kalau anak dipanggil orang tua, hendaknya dibatalkan. Ya. Kalau enggak dibatalkan ada caranya. Caranya berisyarat. Isyarat gimana? Allahu Akbar. Oh, gitu ya, Bu. Kalau enggak mau batalin, takbirnya dikenceng. Allahu Akbar. Oh, lagi sholat. Biar tahu, biar gak ada suudon. Karena suami kalau lagi ngamuk kan tahu sendiri kan? Bener gak Bu? Betul apa enggak? Ngamukan suami apa ngamukan istri? Sama-sama. Kadang-kadang egonya istri juga ada, egoisme juga. Makanya kalau sholat sunat, kalau memang urgen, penting dibatalin. Kalau bisa berisyarat dia sedang sholat, ya berisyarat Allahu Akbar biar dengar. Itu lebih bagus. Paham Bu? Nah, kalau sholat wajib enggak. Sholat wajib itu pun juga pakai isyarat. Karena dulu Nabi ketika nolongin orang, damaikan orang sampai terlambat sholat. Kemudian Abu Bakar diminta para sahabat untuk ngimamin. Ya, untuk ngimamin. Ya. Karena Nabi terlambat, tiba-tiba tengah sholat Nabi baru datang. Akhirnya Nabi masuk di saf dan sahabat pada noleh ada Nabi.
Nah, Nabi berisyarat berbakar terusin, bakar noleh bukan sama ininya, bukan sama dadanya ya, begini doang. Tapi Abu Bakar langsung mundur, Nabi masuk. Di sini kalau ada sesuatu dalam sholat, ya terjadi dalam sholat, maka di sini apa? Boleh berisyarat. Seperti tadi, lagi sholat sunat, ya kemudian apa namanya? Ada yang manggil, orang harus ditaati, dikasih isyarat atau dibatalkan supaya tahu, ya tidak mentang-mentang lagi sholat juga. Nah begitu Bu, ibu lagi sholat, suami manggil-manggil, lagi sholat juga gitu. Ibu bisa batalin apa nerusin? Pernah nggak lagi sholat dipanggil? Batalin apa nerusin? Nerusin. Sholat sunat apa wajib? Habis sholat dipanggil kan nerusin nih. Kemudian habis sholat ngomel sama suami apa? Minta maaf. Maaf apa lagi sholat? Ya, ini tentang apa? Jadi pelajaran dari hadis utamanya satu adalah apa? Manusia itu lahir dalam keadaan tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Nanti terus bisa ngapain saja, punya apa saja. Nanti berakhirlah manusia tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa, tidak bisa ngapa. Ini pelajaran dari hadis. Makanya ingat, kalau manusia itu lahir tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, ya, kemudian punya apa saja, bisa apa saja, dan kembali lagi lah tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Maka ingat, kalau lagi punya apa-apa ingat, jangan mentang-mentang. Ingat, dari nggak ada kemudian ada, nggak ada lagi, ada lagi. Yang kedua, sholat sunat itu kalau dipanggil orang tua khususnya, dan kalau sebagai perempuan secara suami tentunya ya, itu kalau sholat sunat hendaknya dibatalkan. Tapi kalau bisa kasih isyarat dan suaminya maklumin, tidak dibatalkan tapi kasih isyarat supaya dia tidak suudzon. Yang ketiga, segala perbuatan dan ucapan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi manusia sadar akan kesalahannya, bukan mencari pembenaran. Sebab nanti di akhirat akan dibuka segala rahasia yang ditutup-tutupin. Semua rahasia akan dibuka oleh Allah SWT dan akan menerima balasannya. Maka intinya jadi manusia, kalau iya, kalau enggak. Jangan iya dikata enggak dikata iya, karena dampaknya akan akan panjang urusannya. Yang terakhir, sebagai manusia dan berbanyak amal soleh, dan juga memperhatikan jangan sampai amal soleh ini pahalanya diambil orang-orang tertentu karena kita dolimi. Nah, sebelum kita menghadap kepada Allah, maka segala yang salah terhadap orang minta dihalalkan kalau merupakan kehormatan. Tapi kalau merupakan materi, hendaknya dikembalikan karena akan merugikan diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Bu? Ada pertanyaan? Saya ada waktu? Ya, Bu. Ini hadisnya besok pandangan ini. Supaya ditandan, Bu, biar enak ebab nanti ya.
Hadisnya cuma 2 tadi, Bu. Iya, cuma 2 ya. Nanti kita tandain. Ya. Nanti kita akan bahas yatim. Ya, terutama nanti menjelang bulan Muharram. Ayo Bu, tanya nggak? Wah, pinter-pinter semua ya. Bu, ayo tanya dulu. Masih ada waktu. Iya, Ibu, monggo. Ya, pakai mic Bu, biar kedengeran. Tolong Bu Titin, bantu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di yaumil akhir itu dosa kita, jaga amal kita akan diperlihatkan, kemudian dosa-dosa kita juga akan dibalas gitu ya Ustaz. Bagaimana maksudnya orang yang dicemplungkan ke neraka dulu itu apa dia karena ada dosanya yang belum dimaafkan, Ya. kemudian misalnya amalnya banyak, amal baiknya banyak, tapi dia ada dosanya gitu, apa nanti akan dibalas si dosanya itu? Ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga itu tempat yang suci, tempat yang bersih, tempat yang baik. Tidak akan dimasuki kecuali orang yang bersih dan baik. Itu pertama. Maka ya ada di dunia ini, saya sampaikan tadi, di bulan-bulan yang mulianya, yang tekanannya jangan banyak kedzaliman. Perlu diketahui, kedzaliman yang menyebabkan masuk neraka itu ada 3. Kedzaliman yang menyebabkan orang masuk neraka itu ada 3. Bisa dipahami sampai sini? Jadi dolim itu ada 3 yang semuanya menyebabkan ke neraka. Satu bentuk dolim terhadap Allah dengan meyakini adanya Tuhan selain Allah. Itu dolim yang paling besar, yang disebut syirik, yaitu surah Luqman surah 31 ayat 13. Ya, surah Luqman ayat 13 sampai situ aja. Ya, betul. Inna syirka la dzulmun. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Nah, syirik inilah, kalau dia tadi orang muslim kok melakukan kesyirikan, meyakini ada Tuhan selain Allah, namanya murtad. Ini murtad atau kesyirikan dari seorang muslim yang melakukan kesyirikan, syirik besar ini akan menyebabkan masuk di neraka selama-lamanya, tidak akan diangkat. Paham? Dalilnya mana? Dalilnya Al-Baqarah 217. Tuh, 217. Di ujung ayat, wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika ashabun nari hum fiha wa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jadi wa may yartadid minkum 'an dini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Siapa yang murtad, yaitu melakukan kesyirikan, syirik besar, meyakini ada Tuhan selain Allah,
andinikum dari agama kalian, agama Islam. Fayamut, dia murtad, lalu dia mati. Wa huwa kafir, masih murtad, masih kafir. Maka kebaikan yang dia lakukan selama ini pahalanya lenyap semuanya, nggak ada sisa sama sekali. Ya, nggak ada sisa. Sampai fid dunya wal akhirah nggak ada sisa, dan mereka akan kekal di neraka. Ini ya yang menyebabkan seorang muslim masuk neraka adalah murtad sampai mati tidak kembali ke itu pahalanya kebaikan dilakukan semua ludes. Kenal ludes gak, Bu? Ludes itu apa? Habis total itu ludes namanya. Babar blas. Apa babar blas itu? Orang Palembang nggak tahu nih, nggak ngerti orang Palembang. Ya, entek sama sekali. Habis sama ludes. Makanya dia akan menyebabkan di neraka selama-lamanya. Pertama. Yang kedua, yang menyebabkan di neraka yang sementara. Mau nggak ini, Bu? Seorang muslim pahalanya banyak, tapi melakukan maksiat kepada Allah selain syirik. Jadi melakukan dosa selain yang tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan manusia lain. Ya syirik dengan apa? Dosa dengan Allah, maksiat biasa. Enggak terkait dengan orang. Ya, tapi bukan zat Allah juga, artinya terkait dengan maksiat biasa. Ya, ini amal kita ditimbang dengan amal baik kita ditimbang dengan amal dengan kedoliman tadi. Ya untung-untungan berarti. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau kita, jadi amal kita ditimbang dengan amal kita. Kebaikan ditimbang dengan keburukan. Amal baik dibandingkan dengan amal buruk kita. Kita pribadi nggak ada kaitan sama orang. Kalau untung, kalau nanti dosanya itu lebih sedikit dibanding kebaikan, tergantung pada Allah. Kalau nasibnya jelek, dibakar dulu. Sementara paling sehari 2 hari. Sehari berarti 1000 tahun sehari. Kalau kita ini untung, dosanya dimaklumin oleh Allah, dimaafkan. Berarti fahuwa fi 'ishatir. Makanya kalau amal baiknya itu lebih banyak, dengan rahmat Allah diampuni, dimaklumin. Iya, kita bersyukur akan tidak mampir di neraka, masuk surga. Alhasil orang-orang yang nggak jelas seperti kita ini ya, nggak jelasnya gimana? Amal baik rajin, amal buruk juga semangat. Jadi kan nggak jelas kita ini kan. Jadi timbang nanti tuh, timbang. Makanya wajar tidak ada masuk surga kecuali dengan rahmat. Makanya mohon banget kepada Allah, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat. Ini baca 100 kali setelah sholat duha. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni dosaku, rahmati aku ya Allah kalau ada salah. Wa tub alayya, terima tobatku. Toh engkau kan sebagai Tuhan yang maha menerima tobat, yang maha kasih sayang ya Allah. Saya manusia biasa, kesalahan saya rahmati, maafin. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat. 100 kali baru sholat, baru doa, Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka
wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma ingka rizqi fis sama fa anzilhu. Ya Allah, kalau rezekiku di langit turunin ya Allah. Wa in kana fil ardi fakhridhu. Kalau di bumi keluarkan. Jual tanah supaya cepat laku, jual rumah supaya cepat laku. Wa in kana fil ardi fa'akh. Kalau laku supaya cepat dibayar, sebab kadang-kadang laku tapi enggak dibayar. Bayar. Ya. Wa in kana fil ardi fa'akh. Wa in kana mu'assir. Kalau sulit gampangkan ya Allah. Ya. Wa in kana apa lagi? Wa in kana haraman hal apa? Fatahhirhu. Kalau memang haram campur-campur dikit karena zaman-zaman susah, ya kan? Rezeki mak halal banget mak susah. Ya Allah maklumi, bersihkan ya Allah. Ya. Makanya ada istilah zakat sebagai pembersihan, ada sodako supaya bersih. Cara bersihin begitu. Kalau kurang-kurang dikit ya Allah, kurang-kurang hal dikit kita nggak tahu. Kalau sedikit banyakin, kalau banyak berkain, kalau jauh dekat bihaqqi duhaika wa jamalika wa qudratika atini ma ataita ibadakas sholih. Artinya dipahamin tuh, jangan doa gak ngerti. Ini penyebab neraka atas kedoliman kita sendiri, yaitu banyak maksiat. Untung-untungan kalau ditimbang, mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah, dosa kita diampuni oleh. Makanya begini Bu, dosa itu tidak selamanya kita bawa, tidak. Ada dosa karena kita dosa kemudian istighfar. Tadi catatannya dosa. Berikutnya tip X dihapus. Ya. Dosa dihapus. Jadi nanti buku ibu-ibu tuh soalnya ketahuan dosa dihapus, dosa enggak dihapus terus. Wah, penuh anu nih, penuh coret. Masya Allah. Ya, nggak apa-apa daripada ada dosa nggak ada tipeknya kan nggak. Jadi kalau kita begitu nanti catatannya. Makanya pengajian, sholat sunat, sholat wajib dalam rangka ini apa ya? Kelanjutan dosa, barisan berikutnya apa? Ditipek oleh Allah. Alhamdulillah ya. Yang terakhir, dosa atau kedoliman menyebabkan masuk neraka, tapi gara-gara kita tekor, yaitu dolim kepada manusia, belum selesai di dunia. Amal baik kita nanti kalau kita masih ada sisa dolimin orang belum minta maaf, belum dihalalkan, nanti kita akan ditemukan orang itu. Kalau kita masih punya amal baik, ya diberikan kepada yang didolimi sesuai dengan apa kadar dolimnya kita terhadap dia. Ya, kalau amal baiknya sudah nggak ada atau nggak punya amal baik dari dasarnya, sementara punya salah sama orang, dosanya orang yang didolimi diberikan, diambil sesuai dengan kedolimannya, dibebani kepada orang yang mendolimi. Kemudian ya Allah, ya untung-untungan, cukup gak untuk bayar. Sekarang saya tanya ibu-ibu, pahala kita pengen cukup untuk membayar orang lain atau enggak? Ini pertanyaan jebakan yang dijawab. Jangan untuk bayar orang lain, untuk kita aja. Jangan punya utang di akhir. Jadi ternyata utang itu bukan di dunia doang. Nanti di akhir punya utang apa? Dosa kepada orang itu ya repot juga. Yang kita persoalkan, pahala kita diambil orang yang kita dolimi saking banyak nggak cukup. Akhirnya mestinya calon surga jadi nggak jadi. Nah itu karena udah nggak punya kebaikan sama sekali, nanti itu masih ada sisa sedikit. Ternyata siapapun seorang muslim ini, asal muslim, sekalipun kehabisan pahala, nanti masih ada sedikit sisa.
yaitu sisa keyakinan dari arti syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad. Makanya syahadat inilah yang nanti tidak bisa untuk membayar, nggak diambil, ada saldonya. Ibarat bank Bu, itu ada saldonya supaya nggak delete ya, paham Bu? Tenang aja Ibu, pokoknya punya saldo sekali sedikit gak apa-apa, yaitu pahala syahadat. Nah nanti terakhir Allah bilang malaikat, Malik, kerain anggota kamu mencari orang dari umat Muhammad yang masih punya saldo. Ghairu annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, mereka masih punya syahadat, masih punya saldo, masih dianggap oleh bank, masih dianggap oleh Allah. Malaikat bilang, ya Allah cuman sisa syahadat doang, nggak apa-apa, bersihin ini. Udah nggak ada rupanya Allah, nggak kelihatan, hitam bang, angus banget. Mandiin dikit, orang celepuk ternyata. Saya nggak bisa bilang orang apa, kita indah takut marah, orang celepuk ternyata. Ya Allah, siapa dia? Kalau kita lihat Sirajuddin, enggak tapinya. Apa Sirajuddin? Enggak. Alhamdulillah, makanya untung Bu, Ibu masih punya syahadat. Jangan sampai terjadi nih. Pokoknya kalau orang muslim masih ada harapan ya Bu ya. Paham Bu yang bertanya? Itu intinya ya Bu ya. Tenang Bu, masih punya saldo. Ini nggak bisa diambil orang nih. Ya. Sebagai gantinya dimasukin ke neraka. Tetap pahala syahadat masih utuh. Saldo itu pokok nggak bisa itu. Alhamdulillah. Sampai sini kajian kita. Semoga semuanya panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan oleh Allah. Yang sakit cepat sembuh. Mudah-mudahan dibuka jalan keluar dari kesulitannya. Tetap manis. Mudah-mudahan ahli kubur kita, barokahnya doa kita, mereka diampuni Allah SWT. Orang tua kita, nenek moyang kita diterima amal kebaikan, jadikan kuburnya taman surga. Semua kerabat kita, pasangan kita, semua Allah, semoga Allah berikan rahmat dalam kubur, jadikan ahli surga. Amin ya rabbal bisirril Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبجاه الفاتحة بكرامات الفاتحة وجزاء الفاتحة وبحكم الفاتحة نسألك بها يا الله أن تسد بها جميع أمورنا وأن تقضي جميع حاجاتنا وأن ترزقنا برزقا حلالا وزيرا كافيا وافيا عاجلا معجلا طيبا الله. نسألك يا الله أن ترحم المسلمين والمسلمات وأن تغفر لهم وتجعل قبرهم من الجنة يا الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz kajiannya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Makasih Pak Ustaz. Demikian Ibu-ibu Majelis Taklim MTKI yang berbahagia, dengan berakhirnya kegiatan ini kami penyelenggara RT 08 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Doa penutup, alhamdulillah, baca hamdalah dan istighfar kita. Alhamdulillah.